Raungan kereta mewarnai semarak pasar malam. Tiba saatnya masyarakat pinggiran kota bersenang-senang demi melepaskan penat di hati. Hiruk-pikuk kegiatan di tengah kota terdengar dari jalan pada siang hari. Letih seharian beraktivitas menjadi alasan setiap orang untuk rileks sejenak dengan mengunjungi mal atau pusat belanja. Itulah yang dilakukan warga di pusat kota besar Medan. Lalu, bagaimana dengan hiburan di daerah pinggiran kota Medan seperti Binjai? Kota Binjai dihidupkan oleh kegiatan masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan, perkebunan, dan jasa dengan pendapatan per kapita masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sebagian masyarakat rela bekerja pulang pergi ke kota Medan, tetapi tentunya dengan cukup banyak rezeki yang diraih di kota transit ini. Tidak banyak tempat hiburan masyarakat yang dapat dijumpai di sini. Kebetulan, pada masa libur akhir tahun, Binjai dimeriahkan oleh salah satu pasar malam yang cukup populer. Ya, budaya pasar malam keliling ini sudah ada sejak dahulu ketika tanah Delhi atau Medan masih berupa daerah perkebunan yang menghampar luas. Saya kira kalau kita pelajari sejarah pasar malam di Medan atau dulu namanya Tanah Delhi, itu dimulai dengan adanya perkebunan. Jadi perkebunan dulu ada gajian kebun, ya, disitulah ada pasar malam yang menampilkan sisi hiburan dan juga belanja untuk kepentingan kuli-kuli perkebunan dari Jawa. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi bahwa orang-orang Jawa ini tak bisa lagi kembali ke Jawa karena banyak habis uangnya untuk hiburan-hiburan di pasar malam itu. Lokasi yang tersedia tidak sama dengan tempat hiburan di kota besar yang ramai. Para pengelola harus pandai-pandai memilih lokasi dan memahami karakter masyarakat. Di lokasi-lokasi di pinggiran kota pasar malam ini kan memang marketnya adalah masyarakat kecil. Nah, kan kita tahu kalau di kota pasti orang-orang yang menengah ke atas yang bisa tinggal menghuni di kota. Di pinggiran tuh pasti masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu tampilannya yang bisa di pasar mereka gitu. Banyak yang ditawarkan oleh pasar malam, antara lain 3 jenis hiburan. Ada penjualan souvenir dan kuliner, wahana bermain, serta permainan ketangkasan. Wahana bermain tidak lepas dari biang lala. Biang lala yang diputar dengan rantai dapat mengantar pengunjung menikmati panorama pasar malam Binjai di ketinggian 20 meter. Lalu, ada juga wahana rumah hantu bagi pengunjung yang bernyali. Selain itu, ada permainan ketangkasan seperti melempar gelang ke potongan keramik hingga melingkar. Lalu ada lempar jitu bola
untuk menjatuhkan semua sasaran. Kalau beruntung, Anda bisa mendapat hadiah yang sudah ditentukan. Namun, terkadang orang yang belum terbiasa berkunjung ke pasar malam masih khawatir akan segi keamanan. Jadi kalau masalah permainan, memang uji kelayakan kita memang setiap sore wajib kita cek gitu. Jadi kalau memang kira-kira hiburan kita tidak layak main, langsung kita stop. Dan kita tidak mainkan gitu. Tapi kalau masalah kriminal, contohnya pencopetan, apapun itu, kita koordinasi sama panitia dan polsek setempat gitu. Banyak sekali alasan mengapa harus datang ke pasar malam. Menurut hemat pengelola, uang Rp50.000 sudah cukup untuk membeli hiburan, berbeda dengan di taman bermain atau mal. Mungkin kalau ke mall kan memang udah bisa setiap hari. Kalau ini kan sebulan sekali, setahun sekali belum tentu ada kemari, dia kan gitu. Apa yang beda dari mall yang ditawarkan itu kira-kira? Gimana ya, kalau dari mall itu kalau di sini kan dia banyak hiburannya. Kalau di mall kan ini minimalnya harus makan, muter-muter pun mainannya ya nggak ada minimal. Di sini kan banyak hiburan aja gitu. Lebih murah juga ya? Ya lebih murah juga. Alex sudah 7 tahun menggeluti bisnisnya. Aset pasar malamnya pun sudah menembus angka Rp1 miliar. Artinya, ia sudah cukup berpengalaman menentukan kapan waktu yang tepat berpindah kota. Memang strategi market, kalau lebih dari 3 minggu aja pasar malam ini udah sepi, titik jenuh masyarakat atau antusias masyarakat itu udah nggak seperti yang pertama gitu. Seperti nggak di minggu-minggu pertama lah gitu. Jadi antusias masyarakat itu melemah dia gitu. Jadi memang akan selalu pindah terus? Memang harus berpindah terus. Untuk bersaing dengan pengelola pasar malam lain, Alex harus mempunyai jurus untuk memikat calon pengunjung. Di pasar malam, Alex menghadirkan hal yang unik, yakni atraksi tong stand atau lebih dikenal dengan tong setan yang dimainkan oleh wanita. Padahal rata-rata tong setan dimainkan oleh pria. Tentu kalau hiburan itu kan sesuatu yang unik ya. Yang unik, yang tak biasa itu akan menarik orang. Apalagi dalam konsep bisnis, dunia iklan kan wanita selalu dinomorsatukan. Itu wajar saja. Nah itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Itulah yang kita maksud dengan bagaimana kita mengemas pasar malam ini menjadi hiburan yang menjadi alternatif lain dari masyarakat. Apalagi dengan berganti tong stand jadi wanita atau yang lain-lainnya lah dikemas dengan bagus, itu menarik. Karena di mana kita melihat atraksi tong stand, kecuali di pasar malam, nggak ada di mall di mana-mana. Itu sesuatu yang bisa dijual betul-betul. Ada cara hidup berbeda yang dilakukan rombongan pengisi pasar malam. Seringnya berpindah lokasi pasar malam memaksa mereka mengikuti kemana arah pasar digelar. Setiap bulan atau bahkan 2 minggu, mereka harus berkemas dan membawa koper lalu mencari tempat kos atau kontrakan baru untuk tinggal sementara. Yang dialami perempuan muda, Melati misalnya, demi mendapat gaji per bulan Rp6 juta, ia rela melakukan pekerjaan penuh resiko. Sulit, cuman mau macam mana lagi namanya? Kita kan bekerja kan,
Tapi kan bisa pulang gitu. Seminggu sekali pulang. Kalau main jauh baru nggak bisa pulang kan, cuma bisa ngirim uang buat keluarga. Hal ini juga dialami oleh Melinda, rekannya. Ia dan suaminya adalah bagian dari rombongan penghibur di pasar malam. Walau membawa anak berusia 1 tahun, ia tetap senang menjalani kehidupan berpindah-pindah. Baginya, banyak jalan bila sesuatu dikerjakan dengan ikhlas. Ya gimana, memang udah mau nggak mau memang kayak gini cari makannya, ya tetap kami jalani. Suami pun mau ikut, udah. Kalau repot sih enggak. Itu memang udah jadi kewajiban kita untuk mengurus anak gitu. Jadi tetap dibawa gitu. Iya, nanti waktunya kerja ini anak ini dititip sama orang gitu. Kami bayar. Dua perempuan ini terhitung baru dalam menggeluti dunia pasar malam. Belum lama, rombongan pasar malam datang ke kampung mereka untuk menampilkan permainan. Melati pun terkesima melihat atraksi tong setan. Dulu orang ini sempat main di Beranan kan, di kampung saya. Terus saya lihat, kok bisa gitu orang itu kan, bisa cewek. Gak lama diajak sama ini kan bos, sama Carmila Purba. Diajak, ya saya mau. Nggak takut untuk main tong setan ini? Pertamanya takut kan, kayak mana lagi namanya, pengen coba aja, coba kan, berani kan gitu bisa. 6 bulan sudah Melati melakukan atraksi mengitari tong setan. Kini wajahnya terpampang di sebuah spanduk utama tong setan Pasar Malam Alex. Namun, mudahkah ia melakukan pekerjaannya? Pernah ngomong kan, dia ngomong apa bisa gitu kan, nanti jatuh katanya. Nggak apa-apa, nanti aku coba dulu, aku bilang kan. Aku coba bisa. Ya udah katanya hati-hati aja kalau kerja. Sekali bisa, akan selalu bisa, seperti orang yang pandai mengayuh sepeda. Sementara itu, pemain datang pada sore hari sebelum acara dimulai hanya untuk mencoba sepeda motor yang akan ditunggangi nanti. Tentunya, di balik kesuksesan pemain tong setan, ada pelatih yang mumpuni. Untuk menerima pemain baru pun ada syarat tersendiri. Pastinya nyali lah Bang, gitu kan. Terus harus, kalau cewek harus pandai pakai kopling lah, biar nggak lebih enak ganjarinya kan. Terus kalau ragu nggak usah, gitu aja. Tapi kalau ingin nggak apa-apa, ingin atau bisa lain tuh Bang. Kalau ingin masih bisa ya kan. Sepertinya terdengar mudah. Rasa penasaran pun menggelitik untuk segera mencoba atraksi ini. Ya, biasanya untuk para calon-calon pebalap dari tong setan ini harus melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu harus berboncengan dengan joki-joki yang lebih senior. Nah, tujuannya boncengan ini agar nanti mereka akan dibiasakan, supaya terbiasa ketika berputar di dalam tong setan ini agar tidak terlalu pusing. Ayo Bang, kita coba. Sedikitnya 3 ronde dilewati, dengan per ronde berisi 6 kali atraksi di putaran tengah. Selain merasakan badan tertarik jatuh ke bawah karena gravitasi, ada tekanan yang memaksa tubuh merapat ke sisi lain dengan dinding tong. Ternyata pusing banget, baru sekitar 5 sampai 6 kali putaran, ini sudah kerasa banget pusingnya. Ini untuk pemula, ya memang seperti ini yang akan dialaminya. Tapi asik Bang. Saya pusing, saya pusing. Seperti inilah metode pengenalan calon pemain tong setan. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah berlatih setiap hari untuk menghilangkan rasa pusing. Paling lama ya prosesnya paling 1 bulan lah. Yang paling cepat seminggu. Iya. Tergantung orangnya sih. Tergantung aura juga apanya.
nyalinya gitu. Cuman kalau orangnya lemah nggak bisa juga bang. Pernah itu yang lemah jatuh, dia kecepatannya jantungan ya kan, pingsan juga. Bisa pingsan juga, apalagi main pingsan dia. Jatuh, karena jatuh makanya sadar. Udah pernah aku ajari gitu bang. Aku bilang kan nama pimpinan gak bisa gitu aja. Selain mempersiapkan pemain, pengelola harus menyediakan sepeda motor atau kereta akrobat untuk atraksi pada malam nanti. Sepeda motor yang digunakan bermesin 2 tak seperti Kawasaki Ninja dan Yamaha RX King. Jenis sepeda motor ini sudah tidak diproduksi pabrik karena kebutuhan standar emisi lingkungan. Namun, karakter mesin 2 tak sangat responsif dalam tarikan awal yang membuat sepeda motor ini sangat cocok untuk akrobat tong setan. Ya, jika dibandingkan dengan motor-motor pada umumnya yang standar, motor-motor untuk atraksi tong setan ini rasanya sedikit berbeda karena bobotnya lebih ringan. Lalu yang paling menarik adalah dari pengamatan saya tadi dari hasil uji coba, ternyata untuk bagian handle gas dibuat lengket tertahan. Ini tujuannya agar ketika atraksi di atas, para pemain dapat leluasa bergaya dan tidak usah pusing-pusing untuk tarik handle gasnya ini. Meski kondisi mesin standar dengan situasi sedemikian rupa, sepeda motor ini jauh dari kata aman. Semua nggak bisa karena keseimbangan yang kita pakai. Terus karbunya harus dirombak lah. Karbunya dirombak? Iya. Itu untuk tujuannya mengurangi bobot berat dari motor tersebut? Iya. Harus mengurangi bobot lah bang. Terus yang kita bawa ini enak, ringan. Ya, sepeda motor ini hanya terdiri atas rangka, mesin, dan ban yang telah menurunkan 50% bobotnya. Bila tidak disesuaikan, sepeda motor tidak akan dapat digunakan beratraksi. Knalpot sepeda motor pun ada yang dipotong atau dilepas sama sekali agar suaranya lebih nyaring. Senja datang menyelimuti kota Binjai. 2 wanita itu bersolek demi menghibur penonton. Kini, bersama teman-temannya, Melati harus kembali menaklukkan pelat bunga baja pada malam itu. Tak pernah lelah, Alex dan asistennya terus menjajakan tiket Rp10.000 kepada pengunjung. Inilah sajian utama hiburan pasar malam Alex. Hujan yang mengguyur kota seharian tak menurunkan minat penonton untuk datang. Di antara 10 pemain wanita yang tampil, Carmilla Purba hadir sebagai ikon pionir tong setan. Dahulu pernah ada pemain perempuan, tetapi terlupakan. Namun, pada era informasi seperti kini, Carmilla yang mantan pengamen jalanan melesat dan berhasil memotivasi kaum perempuan lain. Ini kan apapun ceritanya ini kan persaingan bisnis di antara kawan-kawan yang seprofesi gitu. Jadi apa sih, kan kita kepingin terdepan ini. Apa sih yang mau kita buat lagi, makanya ya gue buat ide gitu. Hadirnya Carmilla pertama itu di pasar malam itu memang pertama udah aku tolak gitu. Cuma ya ini mungkin rezeki kalau memang dia mau jadi pembalap, apa salahnya gitu. Ya saya tawarkan jadi pembalap, saya suruh anggota Kapten Tong namanya ya, untuk ngajar dia, nyatanya dia mau dan dia terima ya sampai sekarang gitu.
Dan lahir Carmilla yang lain gitu. Sementara teman-temannya bisa menguasai permainan dalam waktu 1-6 bulan, lain halnya calon legenda Carmilla. Kalau aku setahun latihannya. Kenapa baru setahun? Ya cuman, ya namanya kita baru pertama kali lagian kan, kemarin aku juga ngelihat nggak ada cewek gitu, jadi istilahnya nggak percaya diri gitu. Kini ia adalah kapten yang bertugas memimpin kelompok pemain wanita dan melakukan rekrutmen anggota baru. Maksudnya kapten untuk bagian cewek aja sih. Oh, kayak gimana? Ngatur cewek yang lain lah, ngatur istilahnya mainnya gitu, orang itu mainnya gitu. Kayak gitu gimana aja. maksudnya atur mainnya itu? Jaraknya, kadang kan kalau cewek ini mainnya jaraknya nggak nentu kan, kadang ada yang gini mainnya salah-salah gitu ya, ngatur gitu aja. Ngasih arahannya gimana? Ya ngasih arahnya ya, kita kan di dalam posisinya ribut, nggak mungkin kedengaran kalau suara ngomong ya, pakai kode tangan aja. Dahulu, para pemain dianggap mempunyai kemampuan spiritual karena harus bertapa dan berpuasa sebelum melakukan hal yang tidak masuk akal tersebut. Namun Carmilla membuktikan hal itu tidak benar. Enggak. Dulu pun aku pikiran gitu juga sih Bang. Waktu aku kecil kan sering nonton tongsetan di kampung kan. Gimana orang ini bisa naik? Mungkin orang ini pakai dukun apa gitu. Tau-taunya enggak. Murni, emang dari nyali kita sendiri. Ilmu fisika sentripetal menjabarkan, sepeda motor dapat melaju di dinding tongsetan karena melibatkan 3 gaya. Sepeda motor yang sedang bergerak merupakan gaya normal. Dengan kecepatan tertentu, sepeda motor dapat naik ke dinding. Gaya gesek yang semakin besar akan menarik sepeda motor ke atas dan mengimbangi gravitasi yang ada. Gaya tarik-menarik berlawanan terjadi. Kecondongan badan menentukan arah sepeda motor. Artinya, semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya gesek yang dihasilkan, yang akan mengantar pemain membubung di tong berdiameter 7 meter ini. Tanpa pengaman seperti helm dan wear pack, pemain akan merasa lebih ringan serta leluasa. Penonton pun semakin tersihir oleh ketangkasan pemain. Mungkin sebagian dari mereka masih bertanya-tanya mengapa pemain ini bisa melakukan atraksi gila seperti itu. Kepuasan penonton memberi kebahagiaan bagi pemain tongsetan. Sampai 60% lah peningkatan omset. Dan ramenya pengunjung juga itu artinya kan gitu. Hampir 60% lah dari yang biasa lah gitu. Penaikan omsetnya gitu. Nah, di sini yang istilahnya setelah pembalap cewek yang saya cetuskan ini ya stabil lah. Kita bilang ekonomi perusahaannya stabil lah gitu. Bagus lah gitu. Kira-kira berapa sih Pak pengunjung yang datang sekarang ini? Yang pasti setiap malam ribuan lah. Satu malam ribuan orang lah gitu. Karena dari tong terjual aja, tiket tong yang terjual aja kita udah tahu berapa. Itu yang dari tong aja gitu. Penonton mengapresiasi pemain dengan cara menyawer, bisa dengan menyodorkan uang di bibir tong atau melempar uang ke dasar tong. Setelah waktu menunjukkan pukul 11 malam, atraksi selesai. Pemain akan berkumpul untuk menghitung uang saweran bersama-sama. Uang saweran ini mereka anggap bonus. Tergantung pengunjung sih, cuman kalau ramenya banyaknya kadang dapat 200 satu orang gitu. Cuman kalau sepi ya kadang nggak dapat saweran gitu. Babak belur akibat kecelakaan sudah biasa dialami. Namun, hanya disinilah mereka bernaung dan siap berputar sampai kehadiran pasar malam tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat.